Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan pada kita inayah dan taufik, sehingga kita bisa bersama memeriahkan kebahagiaan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di hari seperti malam ini, yaitu hari ketika orang yang akan berhijrah mendekati hari ini telah bulannya, yang telah dilahirkan dalam satu tempat yang paling mulia di antara tempat yang mulia, menjadi orang yang paling beruntung karena dilahirkan di tempat yang paling agung dari salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersama dulu untuk mengenang kelahiran seorang manusia suci, seorang manusia yang dijadikan patokan kebenaran, seorang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan suci Nabi-Nya, dijadikan sebagai panutan kita semua dan sebagai Al-Quran yang berbicara. Hari ini kita semua dulu untuk memperkenalkan diri di hadapan Allah dan mengucapkan bahasa bahagia kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di hari ketika manusia ini dilahirkan tersenyum wajah beliau, cerah wajah beliau ketika mendapatkan berita tentang kelahiran sepupunya, anak dari paman yang selama ini menjaganya, anak dari seorang bibi yang selama ini mencintainya. Ketika mengetahui bahwa sang bibi telah melahirkan seseorang di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling agung, di dalam Ka'bah, dan tak seorang pun pernah masuk ke sana kecuali ketika ibu dari manusia yang kita peringati hari ini, ketika telah sakit perutnya, telah tiba sebulan-bulan masanya, ketika ingin melahirkan mulai muncul rasa dalam jiwanya, dia memohon kepada Allah Ta'ala yang diimaninya. Dia memohon kepada Allah Ta'ala di dinding Ka'bah yang mulia. Dia menyatakan Tuhannya kepada Allah. Tiba-tiba Allah tunjukkan keajaibannya. Dinding Ka'bah tiba-tiba terbelah, dinding Ka'bah tiba-tiba merenggang, dinding Ka'bah tiba-tiba terbuka, dan di sanalah sang ibu merasa ditarik untuk masuk ke dalamnya, dan Ka'bah yang tadi terbelah kembali beruntung. Dan di sanalah akhirnya manusia yang kita peringati hari ini, hari lahirnya, dilahirkan di dalam Ka'bah yang agung. Kelak ketika beberapa hari setelah dia dilahirkan dalam Ka'bah yang agung, kelak setelah itu suatu waktu ketika dia telah dewasa, Ka'bah yang suci dan mulia telah dikotori oleh bodohan manusia-manusia jahiliyah. Ketika Ka'bah yang disucikan oleh Allah telah diletakkan di atasnya patung demi patung, menjadi berhala demi berhala, sesembahan demi sesembahan yang tak jelas dari mana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memutusnya untuk menghancurkan sebuah berhala di atas Ka'bah, di atas tempat kelahiran. Hari ini kita duduk bersama untuk melihat manusia yang apabila kita menyebut namanya dalam sebuah majelis, maka majelis itu akan menjadi mulia. Itulah hari ini kita bersama untuk memberikan lahirnya manusia agung yang disebut namanya ketika ibunya lahir di dalam melahirkan di dalam Ka'bah, mendengar satu perintah dari Allah, namai dia dengan namaku, yaitu Ali. Maka lahirlah manusia yang agung ini di dalam tempat yang agung. 3 hari lamanya dalam riwayat beliau berada di dalam Ka'bah bersama dengan budaknya dan berduaan dengan Rabbnya. Ketika hari ketiga pintu Ka'bah terbuka dari dalam, Rasulullah dan sekian orang yang selama ini menunggu menyambut gembira ketika seorang anak diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipakuannya, diciumnya, dicintainya, dan manusia itu adalah yang kita peringati hari ini, hari lahir. Hari itu dilahirkan seorang manusia yang akan menjadi pendamping Rasul. Kebahagiaan Rasulullah nampak begitu nyata, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak anak ini berusia 8 tahun telah memohon kepada pamannya untuk agar anak ini langsung dibawa ke ibunya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan wala yantiqu anil hawa
wa illa wahyun yuha. Tidak mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu kecuali atas perintah Allah Ta'ala. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah mendapatkan perintah dari Allah ketika kenabian belum diresmikan, ketika bi'tsah Rasulullah belum diturunkan. Ketika itu Rasulullah mengambil Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk bersama dengannya dan dalam pendidikannya. Sejak saat itu Ali kecil bersama dengan Rasulullah, selalu berada di belakang Rasulullah. Kemana Rasulullah pergi dia selalu mendampingi, sehingga dia menjadi saksi sejarah kehidupan Rasulullah. Dia menjadi saksi akan kebesaran dan kehidupan Rasulullah. Dia selalu menjadi pendamping bahkan penjaga Rasulullah. Itulah yang kita hari ini kita peringati hari Fitr. Ahwat. Sebetulnya kalau ketika kita kembali kepada kitab-kitab dan kalangan kaum muslim, tidak ada satu pun yang bisa meninggalkan keunggulan dan keutamaan orang yang kita peringati hari ini. Apabila kita kembali balik itu kepada Al-Quranul Karim, kepada tafsir-tafsir besar di kalangan Syiah dan Ahlus Sunnah, atau di kalangan hadis-hadis, bahkan di hadis-hadis mutawatir, semua akan menceritakan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memposisikan anaknya ini atau memposisikan sepupunya ini yang sejak kecil telah diambilnya, lalu setelah dia dewasa dinikahkan dengan putrinya. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidiknya secara bahkan Ali menjadi saksi yang bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah. Ketika bisa terjadi usia Ali bin Abi Thalib tidak lebih daripada 9 tahun. Ketika itu Rasulullah SAW dari 10 tahun kurang lebih. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah, ketika malaikat Jibril turun kepadanya menyampaikan wahyu pertama, bi'tsah Rasulullah telah diturunkan, yang menjadi orang penghubung antara dunia dua dan Rasulullah yang berada di dua jalur hanya Ali. Amirul Mukminin Imam Ali sejak ini menjadi penghubung antara dunia dua dengan Rasulullah ketika Rasulullah berada di dua jalur. Ali menjadi saksi bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bahkan yang pertama menerima selain Khadijah di sekitar Rasul adalah itu Ali bin Abi Thalib. Di kalangan ahli sunnah, di kalangan saudara-saudara kita yang lain semua sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang beriman setelah Khadijah. Walaupun kalau di kalangan ahli sunnah secara umum disebutkan dia dari kalangan Sofi, dari kalangan anak-anak kecil. Lalu setelah itu nanti barulah sekian lama barulah tafsir yang lain dari para sahabat-sahabat saat itu. Tapi Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menurunkan kenabian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perintah Allah yang turun kepadanya, ketika itu turun ayat wa'adzir asyratan al-akramin, ya Muhammad sampaikan kepada orang-orang terdekat sebenarnya. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengundang saudara-saudaranya dari kalangan Bani Hashim. Lalu Rasulullah menceritakan tentang apa yang telah diturunkan Allah kepada. Tapi semua orang tak mempercayai apa yang dikatakan. Ketika itulah Rasulullah berkata, barang siapa orang yang mengakui dan membenarkan pernyataan, maka dia adalah wasiku. Maka yang pertama yang mengangkat tanganku adalah seorang remaja belia yang bernama Ali yang mengatakan, ana fika ya Rasulullah, akulah yang menjadi saksi ya Rasulullah, aku akan memberikan. Maka Rasulullah menetapkan sejak saat itu usia Nabi Ali bin Abi Thalib tidak menjadikan gagalnya ungkapan Rasulullah untuk mengangkat Ali sebagai wasi. Bahkan jauh ketika itu dari bulan Rasulullah masih hidup di antara kalangan kaum muslim. Bukan hanya itu, kejadian yang dikejarnya dalam kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ehwati wahwat berbagi. Malam ini saya ingin membawakan salah satu contoh hadis yang tak terbantahkan sebetulnya. Hadis ini disebut hadis manzi. Hadis yang
menceritakan tentang keutamaan Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, di mana dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, ya Ali, anta minni bimanzilati Harun bin Musa. Ya Ali, kedudukanmu di sisiku bagaikan kedudukan Harun di sisi Musa. Kita tahu dalam riwayat bagaimana Al-Quran menceritakan Nabi Allah Musa sebagai Nabi yang utama mengambil seorang wasi dari keluarganya yaitu Harun. Kita tahu dalam bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana seorang Musa alaihissalam yang ketika itu berhadapan dengan Fir'aun dan segala sesuatu di hadapannya, beliau tidak menghadapinya sendiri tapi mempunyai seorang wasi. Dan wasinya ketika itu wasinya Nabi Allah Musa adalah Nabi Allah Harun alaihissalam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendapatkan perintah dari Allah, maka Rasulullah sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam tidak sendiri. Beliau mengajak seorang wasi dari kalangan keluarganya, dan itulah yang diangkat adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu Allah, hadis ini sebetulnya telah menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya tak ada yang bisa membantu. Karena hadis ini adalah hadis yang begitu umum. Riwayat dalam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, An-Nasa'i, Abu Nu'aym, dan semua hadis-hadis dari kalangan utama dari kalangan ahli sunnah, semua meriwayatkan sebuah kalimat di mana Rasulullah mengatakan kepada Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, amma Allah antakuna minni bimanzilati Harun. Ketika hadis itu terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang akan melakukan perjalanan dalam perang Tabuk. Ketika itu Rasulullah meninggalkan Imam Ali bin Abi Thalib tidak mengikuti perjalanan tersebut. Muncullah desas-desus di luar bahwa Rasulullah telah meninggalkan Imam Ali. Dalam sebagian riwayat di hadis Bukhari, lalu mengatakan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Rasulullah sambil meniaskan air mata dengan kata-kata orang bahwa Ali telah ditinggalkan pada Muhammad. Datanglah Imam Ali kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, apakah engkau akan meninggalkanku sendiri bersama anak-anak dan wanita? Ketika itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang wajah Ali, lalu mengatakan dengan tegas ungkapannya, amma tardoh. Ya Ali, apakah engkau tidak ridho antakuna minni bimanzilati Harun bin Musa? Bukankah engkau tahu bahwa bagaimana dulu Harun dan Musa? Tidakkah engkau ridho kedudukanku sekarang bagaikan kedudukan Harun di sampingnya Musa? Kalau Musanya kaum muslimin adalah Muhammad, maka Harunnya kaum muslimin adalah Ali. Tetapi Rasulullah SAW masih mengatakan, illa annahu laysa nabiyya ba'di. Akan tetapi wahai Ali, sayangnya tidak ada nabi setelah. Hadis ini juga disebutkan dalam hadis Muslim atau Ibnu Ahmad dan Sayyidah Bukhari yang disebutkan dari Abu Hurairah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas dia berkata, Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan Sa'ad apa yang mencegah dari mencegah badan mencela Abu Hurairah. Kita tahu pada masa kekuasaan Bani Umayyah, orang-orang diperintahkan untuk mencela Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka menyebut julukan Ali Abu Hurairah, tapi Imam Ali bin Abi Thalib adalah Abu Hurairah ada julukan kepada Islam. Tapi sekian banyak sahabat Nabi juga untuk mencela Imam Ali. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, selama aku mengingat 3 perkara yang disabdakan oleh Rasulullah, tidak mungkin aku janji. Sungguh kata Sa'ad, aku mendengar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali ketika dia dijadikan pengurus umat di kota Madinah dalam salah satu peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah. Ali berkata, wahai Rasulullah, Anda tinggalkan aku di Madinah bersama kaum wanita dan anak-anak kecil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata Sa'ad, ini yang pertama, amma tadhu antakuna minni bimanzilati Harun bin Musa illa annahu la nubuwwata ba'di. Ya Ali, tidakkah kau ridho posisimu sekarang menggantikan aku sebagaimana Harun menggantikan Musa? Sayangnya tidak ada nabi setelah. Tidakkah kau merasa rela
wahai Ali, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama kata saya. Yang kedua, aku mendengar beliau bersabda pada hari peperangan Khaibar, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La aqtiyani ra'iyata rajulan yuhibbu Allah wa Rasuluh wa yuhibbu Allah wa Rasuluh. Rasulullah berkata, besok aku akan serahkan bendera ini untuk memimpin perang ini pada waktu perang Khaibar kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai pada Allah dan Rasulnya. Dia berkata, kemudian semua orang menginginkan, semua sahabat berharap dialah yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang akan disebut oleh Rasulullah sedangkan orang yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Akan tetapi ketika itu kata saat semua orang ketika memajukan diri Rasul mengatakan bukan engkau, bukan engkau. Tapi ketika itu beliau berkali-kali kesana kemana. Lalu beliau bertanya, Aina Ali, di mana Ali? Ketika dikatakan wahai Rasulullah, Ali sekarang sedang sakit matanya. Maka Rasul berkata, panggil Ali di hadapan. Imam Ali pun dipanggil dan berkata, matanya masih sakit. Tapi Rasulullah dengan doanya mendoakan Imam Ali dengan mudah suci beliau. Imam Ali terang matanya. Dan ketika itu Rasulullah menyerahkan bendera tersebut kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Itulah kata saat hal yang kedua. Yang selama itu masih ada bersama Ali, maka aku tidak akan bisa mencela Ali karena aku lihat Ali adalah kekasih Allah dan dia dikasih oleh Allah. Yang ketiga kata saat, aku tidak bisa akan mungkin untuk mencela Ali yang aku baca dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ketika Allah dan Rasulullah SAW dalam Al-Quran berfirman mengenai Ali, "Fakul ta'ala ya abna dan aku bisa ada wanita aku dan pusaka pusaka." Dan saat menjelaskan kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, bagaimana aku akan mencela Ali sementara Rasulullah mengatakan Ali adalah jiwanya dan jiwanya adalah satu jiwa. Maka mustahil aku mencela Ali karena saat itu. Artinya ikhwani wa akhwati fillah, dalam setiap keadaan Ali bin Abi Thalib sudah dijelaskan dalam semua kata bahwa kita akan manusia yang kita menjadi. Walaupun orang mencintai Ali itu berisiko, dan kita cinta kepada Ali itu ada risiko yang besar. Karena seharusnya kalau orang lihat ayat atau riwayat ini saja, semua kaum muslimin sepakat. Tapi realita yang kita dapatkan di mana-mana bahwa ketika kita menyatakan kita mencinta Ali, maka otomatis kita mendapatkan risiko besar. Saking besarnya orang berkata orang-orang seperti Ali sulit dicari dalam hidup. Siapa? Karena musuhnya akan menyembunyikan kebesaran dan keagungan, sementara pengikutnya pun takut untuk menyampaikan kebesaran dan keagungan. Tapi bagaikan mentari Imam Ali bin Abi Thalib tetap sekalipun ditutupi oleh awan, di celah-celah awan tersebut masih cahaya matahari akan menembus dan sampai ke mana musuh. Imam Ali pun demikian, ditutupi sedemikian rupa, tapi semua tetap akan nyata karena Allah yang menentukan. Kita mencintai Imam Ali bukan tidak berisiko dengan ekor. Kita tahu di Indonesia kita mendapatkan banyak tantangan karena kita mencintai Al-Fakir yang kebetulan berdakwah dan berhubungan langsung dengan banyak umat di kalangan di luar kita, sedikit saja menyebut nama Imam Ali atau mengangkat hadis dari Imam Ali, maka Tuhan yang lain-lain sudah disampaikan kepada kita. Atau kita lihat di mana-mana orang ketika mencintai Ali bin Abi Thalib resikonya begitu besar. Lihatlah di Afghanistan, lihat di Pakistan, para pecinta Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah sholat. Tapi setiap Jumat mereka dibawa dan hancur. Sekian banyak orang meninggal dunia hanya karena mencintai Ali. Tidak sholat tapi setiap Jumat masjidnya penuh dan masjidnya dibawa. Itu yang sekarang. Sehingga orang-orang kadang-kadang takut untuk mengatakan dirinya mencintai Ali bin Abi Thalib. Kita pun ketika kita mencintai Ali bin Abi Thalib, kita perhatikan dalam kehidupan keseharian kita, maka kita pasti akan benar-benar menimpa
maka siap-siap akan menggunakan jubah kebencian. Karena orang yang mencintai orang Ali pasti banyak kebencian. Kita hidup sekarang ini di negara yang alhamdulillah sudah negara kita tiba dan negara ini. Karena di negara kita kesempatan untuk beragama sudah buka semua. Sayangnya kaum muslimin yang kita saya sebutkan tadi masih kita belum juga percaya dengan mereka masih harus berada dalam posisi yang ada sebagai orang yang beragama. Padahal Allah SWT tidak memilih seorang di antara manusia disebut sebagai imam, sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Inilah realita, inilah kenyataan bahwa ketika kita mencintai Ali, maka resikonya pasti. Ketika kita melihat Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, maka kita lihat contoh kesempurnaan dari seorang yang mendapatkan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melihat Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, maka kita melihat satu contoh keagungan manusia yang menyerahkan seluruh dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, maka kita melihat tidak ada manusia yang lebih agung dari selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam segala hal, dalam keberanian, dalam keilmuan, dalam kedermawanan, dalam tingkah laku dan kebaikan, tak ada yang seperti Ali. Palestina yang sekarang masjidnya berada di belakang, gambarnya masih ada di belakang kita. Palestina pernah merasakan bagaimana kekuatan Ali, orang-orang Palestina, orang-orang Yahudi yang sekarang menguasai Palestina masih sangat ketakutan ketika disebut nama Ali. Sampai orang-orang Palestina itu menceritakan kepada para Yahudi bahwa dulu ketika semua orang tidak mampu menjebol benteng Haifah, seorang anak muda yang dipanggil Haidar pada Rasulullah, seorang yang disebut Karol yang tak terkalahkan, dia menjebol benteng Haifah dengan satu tangan. Sampai sekarang orang-orang Palestina ketika mengingatkan orang-orang Israel yang menindas mereka mengatakan, "Ayolah, hati-hatilah kalian bahwa kelak akan datang pasukannya Ali." Sampai sekarang ketika Ali terjadi, semua pengikut dan pencintanya ditakuti oleh orang-orang itu. Kalau kita lihat politik dunia sekarang, semua yang menerangi Yahudi hanya pecinta Ali bin Abi Thalib, karena mereka lah yang bisa menjebol benteng Khaybar, melanjutkan perjuangan. Itu kalau kita melihat Palestina sebagai satu contoh. Saya tadi juga mendapatkan sebuah drama dari seorang ulama Yaman. Dalam bahasa Arab tadi diceritakan bahwa ulama Yaman ini menceritakan bagaimana Yaman yang begitu punya posisi yang tinggi. Karena Yaman itu dari dulu terkenal orangnya tidak gampang tunduk kepada apa. Ya kita lihat sampai sekarang di Yaman dijaga sedemikian rupa tidak gitu. Diceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Rasulullah mengutus sahabat-sahabatnya untuk pergi ke berbagai negara untuk menyampaikan dakwah Islam. Maka ketika itu yang pertama masuk ke Yaman adalah Khalid bin Walid, ditemani dengan beberapa sahabat. Diceritakan ketika Khalid masuk ke sana, tidak satu pun orang mengikuti Islam. Tidak satu. 6 bulan Khalid berusaha dengan sahabat-sahabat yang lain, tidak satu pun mereka mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ketika datang kepada kelompok ini, kelompok ini semua mengatakan, "Wahai kalian, kalau memang agama Muhammad benar, maka yang bisa mengislamkan kami dan mengikuti agama Muhammad hanya Muhammad sendiri atau awasinya Muhammad." Maka setelah 6 bulan Khalid bin Walid gagal bersama rombongannya pulang kembali ke Madinah, Rasulullah mengutus Imam Ali bin Abi Thalib. Diceritakan sore hari Imam Ali bin Abi Thalib sampai di Yaman. Ketika itu beliau menemukan beberapa kelompok kabilah. Ketika melihat anak Amirul Mukminin, ketika melihat ilmunya Amirul Mukminin, ketika melihat keberaniannya Amirul Mukminin, pada saat itu juga mulai sholat maghrib orang sudah mulai berkumpul di belakang Imam Ali bin Abi Thalib.
Sehingga ketika subuh tiba, ada satu hari, semua kaum diaman Islam kepada Imam Ali bin Abi Thalib melalui tangan Imam Ali, semuanya mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga sampai sekarang pun diaman tetap mengatakan kami pengikutnya Ali. Mereka mengatakan tidak ada bisa mengislamkan kami kecuali Rasulullah dan wasi. Dan mulai sekarang, maka sampai itu kelahiran Imam Ali kebetulan memang ada di pojok yang mengarah ke Yaman, sebelah pojok Yaman, dan itu menjadi kebanggaan orang-orang Yaman. Ini Imam Ali. Maka ikhwan yang akhwat Allah, kita banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran untuk mengenal Imam Ali bin Abi Thalib. Banyak hal yang kita tidak mampu untuk mengungkapkannya sangat besar dan agung. Bahkan apabila kita menyebut namanya saja, kalau majelis ini disebutkan nama Imam Ali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya nama Ali. Sebelum nanti terakhir kita sebutkan nama Ali bin Abi Thalib. Bahkan ikhwan, nama Ali bin Abi Thalib dijadikan sebuah sebutan di dalam hadis Qudsi. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam sebuah peperangan, Jibril berkata kepada Rasul, panggillah Ali, tadi Ali yang mengetahui ajar. Jadi dituliskan di dinding kita Islam, menceritakan bagaimana nama Ali begitu tinggi di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis Qudsi Rasul mengatakan wilayah Ali bin Abi Thalib, bahwa wilayah kekuasaannya Ali bin Abi Thalib adalah benteng. Faman dakhala hisbi, barang siapa yang masuk dalam benteng wilayahnya Ali, maka dia aman karena dia masuk dalam benteng, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika kita melihat manusia yang punya posisi begitu agung dan mulia seperti Imam Ali bin Abi Thalib ini begitu banyak, begitu besar, dan semua orang pun mencintai. Maka hari ini pun kita ingin menunjukkan kecintaan kepada Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadikan jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepada kita, dan Imam Ali pun mengambil dari kita dengan kecintaan dan kedoaan kita semua, insyaallah. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Sebelum kita mengakhiri majlis kita, mari kita meriahkan majlis kita ini dengan menyebut nama Imam Ali bin Abi Thalib bersama. Saya akan membacakan hadis yang sebutnya terpampang di dinding sebelah sana. Ini adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang kedudukan Imam Ali bin Abi Thalib. Hadis itu menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ali, dan kisah Nabi Muhammad mengatakan tentang hal tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, hiasilah majelis kalian dengan mengingat Ali. Sekali lagi, kalau saya mengatakan mengingat, semua sama-sama dengan kita mendapat berkah dari nama Imam Ali, kita katakan Ali, ya. Hiasilah majelis kalian dengan mengingat Ali. Akhwat kita juga bahwa kita akan memanggil nama Imam Ali agar Amirul Mukminin Imam Ali memanggil kita, insyaallah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang pertama sholat di belakangku dialah Ali. Yang pertama menerima ajaran Islam ini adalah Ali. Nilai seorang mukmin adalah kecintaannya kepada Ali. Hiasilah majlis-majlis kalian wahai kaum mukminin dengan mengingat Ali. Tidak ada pedang bagi Zulfikar, dan tidak ada pemuda setangguh Ali. Yang paling alim dari umatku, kata Rasulullah, yang paling alim dari umatku setelahku adalah Ali. Tertutup semua pintu masjid yang berada di masjid kecuali pintu rumah Ali. Setiap nabi punya kawan, setiap nabi punya kawan sejati, dan kawan sejatiku, kata Rasulullah, adalah Ali. Tidak ada yang menunaikan hutang-hutangku setelah kematianku kecuali Ali. Barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka maulanya juga adalah Ali. Yang pertama akan membagikan air di al-haud adalah Ali. Maka semangat Allah memerintahkanku untuk menikahkan Fatimah dengan Ali. Allah menjadikan dzurriyyah Muhammad hanya dari sulbinya Ali. Pemimpin orang-orang yang benar dan membasmi orang-orang fajir, dialah
selalu bersama kebenaran, dan kebenaran tidak pernah berpisah darinya. Dialah Amin. Selalu bersama Al-Quran, dan Al-Quran selalu bersama Amin. Yang bagiku dia bagaikan Harun di sisi Musa, dia adalah saudaraku. Amin. Mentaatinya sama dengan taat padaku, dan menentangnya sama dengan menentangku. Dialah saudaraku. Amin. Rasulullah bersabda, saudaraku di dunia dan akhirat adalah Amin. Pembagi surga dan neraka, dialah saudaraku. Amin. Rasulullah juga berkata, dia bagian dari diriku, dan diriku bagian dari jiwanya, dan dia wali setiap mukmin setelahku. Dialah Amin. Keindahan ahli surga, dialah Amin. Bintang di waktu fajar menunjuk bagi seluruh ahli dunia, dialah Amin. Lebih ya Ali. Rasulullah berkata, ya Ali, tidak mengenal Allah kecuali aku dan engkau, dan tidak mengenalku kecuali Allah dan engkau, dan tidak mengenalku kecuali Allah dan aku. Hadis ini menutup semua rantaian bahwa tidak ada orang yang mempunyai keagungan sebagaimana Ali, karena Ali lah yang benar sudah mengerti Allah sebagaimana pengenalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada perkataan. Dan tidak ada seorang yang benar Rasulullah sebagaimana Imam Ali yang selalu bersama dengan Rasulullah. Maka kita melihat inilah pada dan Harun di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bersama dengan Rasulullah. Saat dalam kehidupannya tidak ada orang yang ketika dipegang dengan pedang kepalanya mengatakan beruntung kecuali Ali bin Abi Thalib. Ketika di ayatnya beliau mengatakan busur warul Ka'bah, beruntunglah aku, beruntunglah aku demi Tuhan negara. Ikhwan dan akhwat kita ini bersama dengan seorang yang mungkin Imam Ali bin Abi Thalib, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hadis menceritakan bahwa barang siapa orang mengikuti Ali dan mengenal Ali bin Abi Thalib, maka dia akan mendapatkan keistimewaan demi istimewa. Di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kelahiran Muhammad. Beliau dilahirkan dalam Ka'bah pada tanggal 13 Rajab. Malam ini malam kelahirannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan, karena barang siapa orang mencintai Ali, yang pertama dia akan mendapatkan kemudahan ketika sakaratul maut. Barang siapa orang mencintai Ali, maka dia akan diberikan pada Allah kemudahan dalam segala hal, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam ketika dia menghadapi malaikat yang akan bertemu dengannya. Ketika dia akan mendapatkan segala sesuatu permasalahan, maka Imam Ali pasti akan membantunya. Maka itulah harapan kita di mana kita berharap Amirul Mukminin memandang kita dan memasukkan kita dalam wilayahnya. Karena ketika kita ada di wilayahnya, kita berada di bentengnya Allah Ta'ala, dan tak ada yang benteng yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dari kecintaan kepada Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, mari sampaikan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala kita mengucapkan selamat berbahagia terutama kepada Sayyidul Asri wal Zaman Imam Al-Qa'il Al-Mutahhir Allah Ta'ala Berujud atas kehadiran Datuk beliau yang termulia Amir Imam Ali bin Abi Thalib. Kita ucapkan juga selamat dan bahagia kepada pemimpin kita Sayyidul Qa'id Syekh Ali Khamenei atas kelahiran Datuknya Imam Ali bin Abi Thalib. Kita sampaikan bahasa bahagia ini juga kepada semua durian dari yang telah dilahirkan dari sucinya Ali bin Abi Thalib. Kita ucapkan juga selamat bahagia kepada antum semua, orang-orang yang selalu bersama dengan Ali dan tidak akan mungkin berpisah dari Imam Ali bin Abi Thalib. Yakinilah bahwa ketika kita bersama Imam Ali, berarti kita bersama Rasulullah. Ketika kita bersama Rasulullah, maka kita pastilah berada dalam benteng Allah dan kekuasaan Allah.
Mudah-mudahan kita tidak pernah dipisahkan dari Imam Mu'min dari Ali bin Abi Thalib, dari istri tercintanya Fatimah Zahra, dari anak-anak keturunannya yang suci Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Dan semoga kita akan bisa berkorban untuk keturunan Imam Ali akan membuka bumi ini dengan keadilan. Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Allah Ta'ala Farajul Syarif. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita dalam langkah kita. Semoga Allah mengampuni kedua orang tua kita karena kita tidak berdoa. Semoga Allah mengampuni dan berikan jalan kepada kita kemudian semua masalah karena kita kepada Imam Ali. Dan semoga kita disatukan bukan hanya dalam majlis ini, bukan hanya di dunia ini, tapi bila kita akan bersama dalam tali wilayah kepada Imam Ali, kita akan berjumpa dengan Imam Ali insyaallah. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.